Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu hukun wadi, yang mana sebelumnya yang dibahas adalah hukum ta'lifi. Nah, oke. Jadi yang dimaksud dengan hukum wadi di sini adalah bahwa hukum wadi itu adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarat, mani, sahih, fasid, azimah atau ruksah. Nah, sehingga inilah definisi yang menyeluruh yang dikemukakan oleh beberapa ulama usul seperti misalnya Al-Amidi, Al-Ghazali, dan Al-Shatibi. Sehingga para ulama ini dia memasukkan azimah dan ruksah itu ke dalam hukum wadi. Nah, pendapat ini juga diikuti oleh Al-Qudari. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa hukum wadi itu bukanlah dalam bentuk tuntunan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang mana ditetapkan pembuat hukum sebagai suatu yang berkaitan dengan hukum ta'lifi atau merupakan juga akibat dari pelaksanaan hukum ta'lifi tersebut. Nah, sementara hukum wadi ini tidak harus berhubungan dengan perbuatan manusia, tetapi bisa juga berbentuk ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan manusia atau mukallaf. Nah, yang mana dinamakan hukum ta'lifi. Nah, di sini dilihat bahwa baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi syarat, atau penghalang dan yang dikenakan halangan. Sehingga para ulama di sini berbeda pendapat dalam membagi hukum wadi. Nah, jadi dari berbagai pendapat itu akan ada diuraikan beberapa macam hukum wadi, yaitu pertama sabab, ya. Jadi ada macam-macam hukum wadi, yaitu sabab, syarat, mani, sah, batal, fasid, asimah atau ruksah. Nah, yang pertama adalah sabab. Nah, sabab di sini kalau di Indonesia kan namanya sebab. Nah, jadi secara lugawi berarti tali dan sesuatu yang dapat menyampaikan kepada yang lain. Namun menurut ahli usul bahwa sabab itu adalah sifat yang jelas dan terukur yang menjadi bukti autentik atas keberadaan sesuatu untuk mengetahui adanya hukum syar'i. Nah, namun juga jumhur ulama usul itu mendefinisikan juga bahwa sabab itu sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum. Nah, baik secara langsung atau serasi maupun tidak langsung atau tidak serasi. Namun berbagai sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang langsung itu menjadikan adanya hukum itu disebut sabab, dan yang tidak langsung itu disebut illat. Nah, namun secara sederhana bahwa sebab itu berarti sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi sebab terjadinya hukum ta'lifi. Sehingga bila sebab itu ada, nah berlangsunglah hukum ta'lifi. Seandainya sebab itu tidak ada, maka hukum ta'lifi dianggap tidak ada. Nah, seperti satu contoh misalnya masuknya bulan Ramadan itu menjadi pertanda datanya kewajiban puasa Ramadan. Nah, sehingga masuk bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang jelas dan dapat diukur sehingga menjadi sabab. Nah, sementara sedang datangnya kewajiban puasa Ramadan itu menjadi musabab atau hukum. Nah, okay. Dan selanjutnya adalah syarat. Nah, jadi syarat di sini yang secara etimologis itu berarti tetapnya sesuatu atau penetapan sesuatu. Namun ada beberapa menurut ahli usul syarat juga dia berarti sifat. Jadi menurut ahli usul bahwa syarat itu berarti sifat yang jelas dan terukur yang menjadikan adanya hukum yang tidak tergantung
padanya hukum tersebut. Nah, atau dengan kata lain bahwa syarat itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum ta'lifi. Nah, sehingga bila syarat itu belum terpenuhi maka kewajiban belum ada atau perbuatan itu belum dianggap ada. Umpamanya cukupnya ukuran nisab pada harta itu menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat. Nah, sebagaimana dalam contoh lain bahwa tahara itu menjadi syarat untuk dilaksanakannya salat atau haul atau masa setahun. Nah, sehingga menjadi syarat wajibnya zakat dan sunat menikah menjadi syarat dilakukannya hukum rajam bagi pezinah. Sementara kesannya adalah mani. Jadi mani itu secara lugawi berarti yang mencegah. Ya, sementara menurut istilah ahli usul bahwa mani itu adalah sesuatu yang adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Nah, sehingga mani ini dijadikan pembuat hukum sebagai penghalang berlangsungnya hukum ta'lifi. Nah, sehingga bila hal tersebut ada pada waktu pelaksanaan hukum ta'lifi, maka hukum ta'lifi itu menjadi tidak berlaku. Nah, misalnya keadaan haidnya seorang perempuan menyebabkan tidak berlakunya salat dan puasa baginya. Nah, meskipun telah ada sebab kewajiban salat dan telah ada pula syarat yang menyertainya. Nah, namun dalam keadaan adanya mani, hukum wajib atau sah itu tidak berlaku lagi bagi yang berhalangan. Nah, itu sehingga dari definisi di atas ini dipahami ada dua bahwa mani itu ada dua macam. Pertama, mani yang berpengaruh terhadap sebab dan mani yang berpengaruh terhadap hukum. Sementara mani yang berpengaruh terhadap sebab itu artinya adanya imani mengakibatkan batalnya sebab, dan dengan tidak berartinya sebab maka musabab atau hukum pun tidak akan ada karena ia mengikuti kepada sebab. Nah, sementara mani yang berpengaruh terhadap hukum dalam arti menolak adanya hukum meskipun ada sebab yang mengakibatkan adanya hukum. Nah, itu. Dan selanjutnya adalah sah. Sah ini secara lugawi juga atau siha, atau biasa dikatakan dalam bahasa Indonesia itu adalah sah. Nah, yang artinya adalah sembuh, sehat, selamat atau benar. Nah, dan ahli usul juga mendefinisikan sah itu sebagai terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi dua wajah atau arah yang menurut perintah syar'i. Nah, dua wajah ini di sini maksudnya memenuhi ketentuan syar'i atau tidak memenuhinya. Sehingga jika perbuatan hanya memiliki satu arah atau tidak memenuhi kriteria dua arah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sah. Seperti imam yang mengharuskan sesuatu dengan perintah syar'i, dan jika bertentangan maka tidak bisa disebut beriman. Nah, di sini ada juga itu adalah sahih ya dalam kategori sah itu, yaitu sahih adalah terpenuhnya syarat dan rukun syar'i. Nah, ibadah dikatakan sah jika perbuatan ibadah itu dianggap telah memadai dan telah melepaskan pelakunya dari tanggung jawabnya kepada Allah dan telah menggugurkannya dari kewajiban qada dalam hal yang dapat qada. Nah, sementara selanjutnya adalah batal. Ya, batal ini yang di dalam bahasa Indonesia disebut batal. Nah, yang mana merupakan kebalikan atau lawan dari sah. Nah, batal adalah adanya kekurangan atau cacat dalam pokok suatu akad, baik dalam bentuknya orang yang melakukan akad maupun yang diakadkan. Nah, misalnya jual beli itu dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang yang gila, atau yang dilakukan dengan cara yang seperti adanya riba dalam jual beli tersebut. Nah, jual beli seperti ini hukumnya batal. Sementara fasid di sini seperti halnya batal, ya, mana adalah kebalikan dari sah. Nah, secara lugawi juga fasid itu berakar pada kata fasada yang berarti rusak atau busuk.
Nah, secara istilahi tidak ada perbedaan antara fasik dan batal. Tidak semua ulama itu menjadikan fasik sebagai bagian dari hukum wajib, termasuk ulama jumhur. Nah, mengapa? Karena mereka menganggapnya sama dengan batal. Jadi fasik ini hanya berlaku di kalangan ulama Hanafiyah. Nah, dan itu pun hanya dalam bidang muamalah. Nah, jadi dalam bidang muamalah itu terjadi perbedaan hukum antara fasid dan batal. Nah, di luar muamalah tidak ada perbedaan di antara keduanya. Yang mana menurut ulama Hanafiyah di sini menurut ulama Hanafiyah bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada rukun dan suatu akad, perbuatan itu disebut batal dan tidak memberi bekas apa-apa. Mengapa? Karena tidak terdapat sebab dan dengan sendirinya tidak berakibat hukum. Nah, itu. Sementara azimah atau ruksa dan ruksa ya, yaitu sebagian ulama ada yang memasukkan azimah dan ruksa itu ke dalam hukum ta'lifi. Nah, ini didasarkan pada adanya istiqlal atau istiqlal ya, istiqlal atau penetapan istiqlal dan ta'yir atau pilihan. Nah, azimah merupakan itu penetapan dan ruksa merupakan pilihan. Nah, sebagian ulama yang lain memasukkan azimah dan ruksa ke dalam hukum wadi. Karena hakikat ruksa adalah penjelasan mengenai penetapan syar'i. Nah, akan sifat-sifat yang menjadi sebab adanya keringanan. Sedang azimah itu merupakan pertimbangan pemberlakuan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebab pemberlakuan hukum-hukum asal secara keseluruhan. Sehingga secara lugawi ini azimah berarti kemauan yang teguh, kekuatan, kekuasaan, mantra, jampi-jampi atau jimat. Nah, itu. Sementara menurut ahli usul, azimat adalah hukum-hukum kuli yang disyariatkan pertama kali untuk menjadi hukum-hukum umum bagi semua mukallaf dalam semua keadaan seperti sholat, zakat, dan seluruh ketentuan syariat yang lain. Nah, baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.